Sobat Viral Kristen, Pendeta Philip Mantova adalah salah satu pendeta yang cukup dikenal di Indonesia. Karena pelayanannya yang luas, ia juga menjadi sasaran berbagai kritik dan tuduhan. Penting untuk membedakan antara tuduhan, opini, dan fakta yang telah terbukti. Berikut beberapa tuduhan atau kritik yang sering muncul beserta konteksnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. 1. Mengajarkan teologi kemakmuran, prosperity gospel. Secara umum, teologi kemakmuran mengajarkan bahwa Allah menghendaki setiap orang percaya menjadi kaya, sehat, dan sukses secara materi. Kekayaan dan kesehatan merupakan tanda utama iman yang benar. Memberi persembahan atau menabur benih akan menghasilkan balasan finansial yang pasti dari Tuhan. Mengapa ada yang menilai Pendeta Philip Mantova dekat dengan teologi kemakmuran? Beberapa pengkritik berpendapat demikian karena ia sering berkhotbah tentang berkat Tuhan, mujizat, dan kemenangan dalam hidup. Pelayanannya berada dalam tradisi Pentakosta karismatik yang memang lebih banyak berbicara tentang kuasa Roh Kudus, kesembuhan, dan penyertaan Tuhan. Ada pengamat yang mengaitkan gaya hidup dan citra para pendeta megachurch, termasuk Philip Mantova, dengan kritik terhadap teologi kemakmuran. Jadi sebagian kalangan menilai beberapa khotbahnya terlalu menekankan berkat, mujizat, dan kemenangan. Namun, pendukungnya berpendapat bahwa ia tetap mengajarkan pertobatan, kekudusan, dan hidup dalam Kristus, bukan sekadar mengejar kekayaan. 2. Terlalu menonjolkan mujizat dan pengalaman rohani. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah sering mengangkat tema mujizat dan kesembuhan. Dalam banyak khotbah dan kebaktian, Philip Mantova membahas kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, melakukan mujizat, dan menjawab doa. Ia juga kerap mendorong jemaat untuk beriman bahwa Allah masih bekerja secara supranatural pada masa kini. Dalam khotbahnya juga Pendeta Philip Mantova penekanannya pada karya Roh Kudus. Pengajarannya banyak membahas baptisan Roh Kudus, karunia-karunia roh, doa, penyembahan, dan kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Hal ini merupakan ciri umum gereja Pentakosta dan karismatik. Selain itu, Pendeta Philip Mantova juga menekankan kesaksian pengalaman pribadi. Dalam khotbahnya, ia terkadang menggunakan kesaksian tentang pertolongan Tuhan, kesembuhan, atau pengalaman rohani sebagai ilustrasi untuk menguatkan iman jemaat. Ada kritik bahwa pelayanannya memberi porsi besar pada kesembuhan ilahi, karunia Roh Kudus, dan pengalaman supranatural. Dari perspektif gereja Pentakosta karismatik, hal tersebut dipandang sebagai bagian yang alkitabiah dari pelayanan. 3. Kepemimpinan yang dianggap terlalu berpusat pada figur pendeta. Beberapa hal yang mendukung pernyataan hal ini dilihat dari popularitas Philip Mantova yang sangat tinggi. Banyak jemaat mengenal gereja Mawar Sharon karena sosok Philip Mantova. Khotbahnya di YouTube dan media sosial memiliki jangkauan yang luas, sehingga figur pribadinya menjadi sangat menonjol. Philip Mantova juga punya pengaruh besar terhadap arah pelayanan. Sebagai gembala senior selama bertahun-tahun, ia memiliki pengaruh yang kuat terhadap visi, budaya, dan pengajaran gereja. Dalam organisasi gereja besar, hal seperti ini sering memunculkan persepsi bahwa pelayanan bergantung pada satu tokoh. Sehingga muncul budaya, pastor centered, di megachurch. Kritik serupa juga sering diarahkan kepada banyak gereja besar di berbagai negara, di mana identitas gereja dianggap sangat melekat pada pendeta utamanya. Ini merupakan fenomena yang lebih luas, bukan kritik yang khusus ditujukan kepada Philip Mantova. Beberapa pengamat menilai gereja besar dengan figur pendeta yang populer berisiko menjadi terlalu bergantung pada satu tokoh. Ini merupakan kritik yang juga sering diarahkan kepada banyak gereja besar, bukan hanya Philip Mantova. 4. Isu mengenai hubungan dengan gereja Mawar Sharon. Rumor bahwa Philip Mantova keluar karena konflik internal. Setelah terjadi perubahan struktur kepemimpinan di GMS, muncul spekulasi bahwa hal tersebut disebabkan oleh perselisihan dengan para pemimpin gereja. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Philip Mantova maupun GMS yang mengonfirmasi adanya konflik semacam itu. Spekulasi tentang perbedaan visi pelayanan. Sebagian pihak menduga terdapat perbedaan pandangan mengenai arah pelayanan atau tata kelola gereja. Dugaan ini banyak beredar sebagai opini, tetapi tidak didukung bukti atau dokumen resmi yang dipublikasikan. Rumor tentang perpecahan organisasi. Ada yang menafsirkan perubahan kepemimpinan sebagai tanda terjadinya perpecahan di dalam GMS. Namun, hingga kini GMS tetap beroperasi sebagai jaringan gereja dengan struktur kepemimpinan yang berjalan dan pelayanan yang terus berlangsung. Spekulasi mengenai status kepemimpinan Philip Mantova.
Di media sosial muncul berbagai klaim bahwa ia dikeluarkan, mengundurkan diri, atau tidak lagi memiliki hubungan dengan GMS. Klaim-klaim tersebut tidak disertai bukti publik yang dapat diverifikasi. Karena itu, tidak tepat menyajikannya sebagai fakta. 5. Gaya pelayanan yang dianggap terlalu modern. Sebagian kalangan konservatif mengkritik penggunaan produksi multimedia, konser rohani, tata ibadah modern, dan pendekatan anak muda. Pendukungnya melihat hal tersebut sebagai strategi agar Injil dapat menjangkau generasi masa kini tanpa mengubah inti ajaran Kristen. Di balik tudingan negatif tersebut di atas, Pendeta Philip Mantova telah membuktikan eksistensinya sebagai hamba Tuhan. Saat ini beliau sudah memimpin ribuan jemaat dan gereja baik di Indonesia maupun luar negeri. Bagaimana pendapatmu Sobat Viral Kristen? Share di kolom komentar ya.